Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kedalaman lautan yang memeluk rahasia ribuan tahun, tersembunyi sebuah pusaka kuno bernama pusaka laut. Harta itu bukan sekadar benda berharga. Ia adalah kunci kekuatan yang mampu mengendalikan seluruh samudra. Tapi kekuatan besar selalu memancing bahaya, terutama dari manusia. Ketika Tobias, seorang pemburu harta legendaris, berlayar dengan keserakahan yang membara, ancaman besar mulai menghantui dunia bawah laut. Di sisi lain, Serafina, putri duyung pemberani, telah bersumpah untuk melindungi pusaka tersebut, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Namun, Serafina sadar bahwa kekuatan laut tidak bisa ia jaga sendirian. Di tengah pertempuran antara kejahatan dan kehormatan, muncul Bimo, seorang nelayan sederhana dari Maluku yang tak pernah membayangkan dirinya terlibat dalam petualangan sebesar ini. Bersama-sama, Serafina dan Bimo harus menyusuri kedalaman laut, melawan badai, menghindari bahaya, dan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung di hati mereka. Bisakah laut, dengan semua keindahan dan rahasianya, benar-benar dilindungi dari keserakahan manusia? Di antara keajaiban dunia bawah laut, pengorbanan besar, dan pertempuran sengit melawan para pemburu, cerita ini adalah tentang keberanian, persahabatan, dan pelajaran bahwa harta paling berharga di dunia bukanlah emas atau kekuatan, melainkan keseimbangan alam yang harus dijaga bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan tulis sholawat Nabi pada kolom komentar, agar menjadi bukti kecintaan kita terhadap beliau. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Pusaka laut adalah warisan dari nenek moyang kerajaan Harmonia, yang dipercaya mampu memberi kekuatan untuk mengendalikan seluruh samudra. Tapi, seiring berjalannya waktu, harta itu terlupakan dan terkubur dalam pasir dan karang. Tidak ada yang tahu persis lokasinya, kecuali satu makhluk yang sangat istimewa, seorang putri duyung bernama Serafina. Serafina adalah putri duyung yang cerdas dan pemberani. Dengan rambut panjang berwarna biru kehijauan dan ekor yang berkilau seperti batu permata, dia adalah sosok yang dihormati di kerajaan Harmonia. Meskipun kehidupannya penuh dengan kedamaian, Serafina tahu bahwa ancaman selalu mengintai, terutama dari dunia manusia. Dan kini, ancaman itu datang dalam bentuk kelompok pemburu harta yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tobias, seorang kapten kapal yang terkenal dengan kekejamannya. Suatu hari, di saat matahari terbenam, Serafina mendengar desas-desus dari para ikan yang mengelilingi kerajaan Harmonia. Mereka bercerita tentang sebuah kapal besar yang sedang berlayar di perairan yang sangat dekat dengan kerajaan mereka. Kapal itu dipenuhi dengan orang-orang yang tampaknya sedang mencari sesuatu yang sangat berharga. Serafina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat, dia berenang ke permukaan laut dan mengintip kapal itu dari kejauhan. Kapal itu bernama Merah Putih, dan di atasnya, terlihat sosok pria yang tampak memimpin para awak kapal. Pria itu, Tobias, sedang berbicara dengan seorang pria botak yang tampaknya adalah pembantu setianya. "Tobias, sudah hampir tiba waktunya," kata pria botak itu, suara rendah dan serius. "Kami tahu harta itu berada di suatu tempat di dekat sini. Kita hanya perlu menemukannya." Tobias mengangguk, matanya penuh tekad. "Pusaka laut adalah milik kita. Kita akan menemukan dan membawanya ke permukaan." Serafina terkejut mendengar nama pusaka laut. Dalam sekejap, dia menyelam kembali ke kedalaman laut. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti hatinya. Harta karun itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Jika para manusia itu menemukannya, mereka bisa saja merusak keseimbangan alam dan bahkan mengancam kerajaan Harmonia. Namun, ada satu masalah besar. Pusaka laut terletak di sebuah gua yang hanya bisa diakses dengan cara tertentu, dan hanya makhluk laut yang tahu jalan menuju gua itu. Serafina sendiri adalah penjaga rahasia itu. Tapi dia tidak bisa melawan para manusia sendirian. Dia harus mencari bantuan. Serafina melayang di antara terumbu karang, berpikir keras tentang siapa yang bisa membantunya. Setelah beberapa saat, dia ingat akan seorang nelayan muda yang pernah dia temui beberapa bulan yang lalu. Namanya Bimo, seorang pemuda dari Maluku yang tinggal di sebuah desa kecil dekat laut. Bimo adalah orang yang baik hati dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang laut. Dia sering pergi ke laut untuk mencari ikan, dan meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia bawah laut, dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi. Jika ada yang bisa membantu, itu adalah Bimo, pikir Serafina.
Tapi aku harus hati-hati. Manusia dan duyung jarang bekerja sama. Serafina pun berenang menuju pesisir, tempat Bimo biasa memancing. Ketika tiba di sana, dia melihat Bimo sedang memperbaiki jala di tepi pantai. Di tengah cahaya matahari yang mulai meredup, dia tampak seperti sosok yang sangat sederhana, dengan tubuhnya yang kekar dan wajah yang dipenuhi oleh keletihan dari seharian bekerja. Serafina, dengan hati-hati, muncul di permukaan, memastikan hanya Bimo yang melihatnya. Bimo terkejut saat melihat sosok putri duyung yang cantik muncul dari air. "Apa-apaan ini?" seru Bimo, terkejut namun tak takut. "Apa kamu benar-benar seorang putri duyung?" Serafina tersenyum lembut. "Ya, aku seorang putri duyung. Namaku Serafina. Aku datang untuk meminta bantuanmu." Bimo memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Bantuan? Apa yang bisa aku bantu?" Serafina menjelaskan secara singkat tentang ancaman yang sedang mendekat, kelompok pemburu harta yang dipimpin oleh Tobias, dan betapa berbahayanya pusaka laut jika jatuh ke tangan yang salah. Bimo mendengarkan dengan seksama, meskipun dia merasa sulit untuk memahami sepenuhnya, tetapi ada sesuatu dalam cerita Serafina yang membuatnya merasa perlu untuk terlibat. "Kalau itu benar, maka kita harus menghentikan mereka," kata Bimo, tekad mulai terbentuk di matanya. "Aku memang bukan pahlawan. Tetapi kalau kamu membutuhkan bantuan, aku akan membantumu." Serafina merasa lega. Dengan Bimo di sisinya, dia yakin mereka bisa menghadapi ancaman ini. Namun, perjalanan mereka akan sangat berat. Mereka tidak hanya harus menghadapi Tobias dan para pemburunya, tetapi mereka juga harus menyelamatkan kerajaan Harmonia dari kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh pusaka laut. Ketika malam tiba, mereka memulai perjalanan mereka menuju kedalaman laut, tempat di mana rahasia besar dan bahaya menanti. Sebuah petualangan besar baru saja dimulai. Malam sudah meliputi langit, dan Bimo serta Serafina bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Bimo yang terbiasa dengan kehidupan di daratan kini, harus menyesuaikan diri dengan dunia bawah laut yang asing dan penuh misteri. Serafina, yang sudah terbiasa dengan kedalaman laut, tahu betul bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Lautan memiliki banyak rahasia, dan terkadang, rahasia itu bisa berbahaya. "Jangan khawatir, aku akan mengajarkanmu cara bertahan di sini," ujar Serafina dengan suara lembut namun tegas. "Kau harus bisa bernapas seperti kami, dan menjaga dirimu agar tetap tenang." Bimo mengangguk. Meski ragu, dia merasa yakin akan kemampuan Serafina. "Aku siap. Bimbing aku." Dengan satu gerakan anggun, Serafina meluncur ke dalam air, dan Bimo mengikuti, menyesuaikan diri dengan ritme pergerakan laut yang seakan mengalir begitu alami baginya. Namun, bagi Bimo, dunia bawah laut terasa seperti dunia yang sama sekali baru, gelap, sunyi, dan penuh teka-teki. Meski demikian, dia mencoba untuk tetap tenang dan mengikuti Serafina yang berenang dengan lincah di depannya. Serafina memimpin Bimo melewati terumbu karang yang bercahaya, tempat makhluk-makhluk laut berkelap-kelip dengan warna-warni neon yang mempesona. Bimo tercengang melihat betapa indahnya dunia bawah laut, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setiap kali dia menengok ke sekeliling, dia merasa seperti berada dalam sebuah dunia yang luar biasa, penuh keajaiban yang belum pernah dia saksikan. "Ada banyak hal di bawah sini yang manusia tak tahu," kata Serafina, seolah mengetahui apa yang ada dalam benak Bimo. "Namun, tidak semua keindahan ini bisa dipercaya. Ada juga bahaya yang tersembunyi." Bimo mengangguk. "Aku paham. Tapi kita harus mencari cara untuk menghentikan Tobias dan orang-orangnya. Aku tidak ingin harta itu jatuh ke tangan mereka." Serafina memperlambat gerakannya dan menatap Bimo dengan serius. "Kau tahu, harta itu bukan hanya sekadar benda berharga. Pusaka laut memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia. Jika dikuasai oleh orang yang salah, ia bisa menyebabkan kerusakan besar, baik bagi laut maupun bagi daratan." Bimo menggigit bibir, merasa berat dengan beban yang kini harus mereka tanggung. Jika mereka menemukannya, apa yang akan terjadi pada kita, pada dunia kita? "Aku tidak tahu pasti," jawab Serafina, suaranya penuh kecemasan. "Tapi aku percaya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Jangan biarkan mereka menguasai pusaka laut." Perjalanan mereka terus berlanjut, melewati gua-gua bawah laut yang gelap dan berliku-liku. Kadang, mereka harus merangkak melalui celah-celah sempit,
kadang juga berputar menghindari pusaran air yang bisa membawa mereka ke tempat yang lebih berbahaya. Selama perjalanan ini, Serafina mengajarkan Bimo untuk bernapas melalui air, dengan cara mengendalikan pernapasan dan membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan atmosfer yang ada. Meskipun sulit pada awalnya, Bimo mulai bisa merasakan kedamaian saat tubuhnya mengalir dengan aliran laut. Setelah beberapa jam berenang, mereka sampai di suatu tempat yang berbeda. Di hadapan mereka, terhampar sebuah gua besar yang tersembunyi di balik dinding karang. Gua ini bukan sembarang gua. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga, pusaka laut. Namun, saat mereka mendekat, Bimo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa ada gelombang energi yang tidak biasa. Seakan-akan ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam gua itu. Serafina juga merasakannya. Wajahnya berubah tegang. Ada yang tidak beres, kata Serafina. Sepertinya mereka sudah berada di sini lebih dulu. Di ujung gua, terlihat sebuah cahaya merah yang samar-samar memancar. Cahaya itu tampak sangat kuat, dan setiap kali Bimo melangkah lebih dekat, ia merasakan getaran yang semakin kuat. Mereka berhenti sejenak. Hati mereka dipenuhi ketegangan. Tobias sudah sampai di sini, kata Serafina. Suaranya berbisik. Kita harus hati-hati. Bimo menatap gua itu, dan meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia harus melawan, karena dunia yang dia kenal akan hancur jika mereka gagal. Aku siap, Serafina, kata Bimo, meski jantungnya berdegup keras. Aku akan membantumu. Dengan hati-hati, Serafina melanjutkan langkahnya, dan Bimo mengikuti. Mereka memasuki gua yang semakin dalam. Semakin mereka masuk, semakin kuat cahaya merah itu menyinari sekitar, dan suara gemuruh halus mulai terdengar. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang terbangun. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras dari belakang, diikuti oleh langkah-langkah berat yang mendekat. Kau tidak bisa pergi lebih jauh. Terdengar suara seorang pria, serak dan kasar. Tobias. Serafina dan Bimo berbalik, dan di ujung gua, mereka melihat sosok Tobias bersama beberapa orang anak buahnya yang bersenjata lengkap. Kapten kapal itu tersenyum lebar. Tatapannya penuh kekejaman. Aku sudah tahu kalian akan datang, kata Tobias, sambil melangkah maju. Pusaka laut ini akan menjadi milik kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Dengan gerakan cepat, Tobias mengangkat sebuah obor besar yang mengeluarkan cahaya merah yang semakin terang. Dia mengarahkan obor itu ke batu-batu di sekitar mereka, dan tiba-tiba, gua itu mulai berguncang. Serafina tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus mengalahkan Tobias sebelum semuanya terlambat. Ayo, Bimo, seru Serafina. Kita harus menghentikan mereka. Sekarang juga. Dengan tekad bulat, Bimo menghunus pisau kecil yang dia bawa dari pantai, siap untuk berjuang demi keselamatan dunia yang sudah dia cintai. Suara gemuruh di dalam gua semakin keras, seakan seluruh dinding batu bergetar akibat kekuatan yang baru saja dibangkitkan. Bimo merasakan getaran itu di setiap inci tubuhnya, dan jantungnya berdetak kencang. Di hadapannya, Tobias dan anak buahnya mulai mengangkat senjata. Para pemburu harta itu sudah siap bertarung. Namun, Bimo tahu, mereka bukanlah lawan yang harus ditakuti. Mereka justru harus dihentikan, atau dunia bawah laut yang tenang ini akan hancur. Ayo, Serafina, apa rencanamu? Seru Bimo, mencoba menenangkan dirinya meskipun ketegangan semakin mencekam. Serafina berdiri tegak, matanya bersinar dengan tekad yang membara. Kita harus memutuskan jalan mereka menuju pusaka laut. Jika mereka berhasil mengakses kekuatan itu, semuanya akan hancur. Pusaka ini hanya bisa dikendalikan oleh makhluk laut sejati, dan manusia tidak boleh menyentuhnya. Dengan gerakan cepat, Serafina menyelam ke dalam air yang ada di gua tersebut, meskipun kedalaman itu tidak terlalu dalam. Namun, air ini bukan air biasa. Serafina tahu bahwa air ini adalah bagian dari kekuatan pusaka laut yang tersembunyi. Sambil bergerak lincah di air, Serafina memanggil kekuatan dari laut, dan dalam sekejap, air di sekitar mereka mulai bergerak dengan sendirinya, membentuk gelombang yang mengalir deras. Tobias, yang tidak menyangka akan diserang dengan cara ini, terkejut. Apa yang kamu lakukan? Serafina tidak menjawab, hanya melanjutkan gerakannya. Air yang semula tenang kini berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk pusaran besar yang mengarah ke Tobias dan anak buahnya.
Para pemburu harta itu berusaha untuk menahan diri, tetapi kekuatan air yang dipanggil Serafina terlalu besar. Salah seorang anak buah Tobias terjatuh ke dalam pusaran, diseret ke kedalaman gua yang gelap. Tobias berteriak, marah, tapi Serafina tetap fokus pada tugasnya. Sementara itu, Bimo yang semula bingung, akhirnya berani bertindak. Dengan pisau di tangan, ia menerjang salah seorang pemburu yang mencoba mendekatinya. Pertarungan berlangsung cepat. Bimo menggunakan kelincahan dan pengalamannya sebagai nelayan untuk menghindari serangan dan melawan dengan tekad penuh. Namun, Tobias masih berdiri dengan tenang di belakang, mengamati dengan penuh rasa percaya diri. Kapten kapal itu tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan fisik biasa. Tobias, teriak Serafina dari dalam pusaran air. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu cari. Pusaka laut bukan milikmu. Tobias hanya tersenyum dingin. Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira, Putri Duyung. Aku sudah mencari pusaka ini sepanjang hidupku, dan aku tak akan berhenti hanya karena beberapa halangan kecil. Pusaka laut ini akan mengubah dunia. Sambil berkata demikian, Tobias mengangkat tangan dan mengarahkan obor yang menyala ke batu besar di dekat gua. Obor itu melepaskan cahaya merah yang semakin intens, dan dengan satu serangan, batu besar itu pecah, mengungkapkan jalan menuju pusat kekuatan pusaka laut. Di sana, di tengah gua yang dalam, Serafina bisa melihat sebuah altar batu kuno, tempat pusaka laut tersembunyi. Cahaya merah itu berasal dari benda itu. Serafina tahu, mereka harus segera bertindak sebelum Tobias berhasil mencapainya. Tanpa ragu, ia meluncur lebih cepat, menggunakan gelombang yang ia kendalikan untuk bergerak dengan lincah menuju altar. Namun, sebelum ia sempat mencapai tempat itu, Tobias sudah berada di sana, berdiri di depan pusaka laut yang tergeletak di atas altar batu. Jangan coba-coba menghentikanku, Serafina, kata Tobias, sambil mengangkat sebuah pedang besar. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Bimo, yang sekarang sudah berhasil mengalahkan beberapa pemburu, segera berlari menuju altar. Serafina, kita harus berhenti dia sebelum semuanya terlambat. Serafina menatap Tobias dengan tajam. Kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan, Tobias. Pusaka laut bukan hanya sekedar harta. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jika kamu memaksanya, kamu akan menghancurkan dunia ini. Tobias tertawa keras. Kamu pikir aku takut? Aku bukan lagi seorang nelayan yang mudah dibodohi. Aku adalah kapten kapal yang telah mencari harta ini sepanjang hidupku. Ini adalah takdirku. Dengan langkah mantap, Tobias meletakkan tangan di atas pusaka laut yang bersinar merah, dan sesaat setelah itu, sebuah ledakan energi besar memancar dari benda tersebut. Gelombang energi itu mengguncang seluruh gua, dan Bimo serta Serafina hampir terjatuh. Semua makhluk di sekitarnya merasakan getaran itu. Cahaya merah semakin terang, dan pusaka laut seakan-akan terbangun dari tidurnya yang panjang. Tidak! Teriak Serafina, berusaha mendekat, namun energi itu membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Tobias hanya tersenyum puas, merasa seolah-olah ia telah meraih kemenangan besar. Namun, tidak lama setelah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika tangannya menyentuh pusaka laut, seluruh gua bergetar hebat. Serafina menyadari bahwa energi dari pusaka itu semakin tidak terkendali. Serafina, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bimo panik, berlari mendekat. Ia melihat dengan jelas bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh pusaka laut tidak hanya mengancam Tobias, tetapi juga dirinya dan Serafina. Serafina menggigit bibirnya. Kita harus menghentikan energi ini sebelum menghancurkan gua dan seluruh kerajaan laut. Pusaka laut hanya bisa dikendalikan dengan darah laut. Darah laut? Tanya Bimo bingung. Ya, hanya makhluk laut sejati yang bisa mengendalikannya. Aku harus melakukan sesuatu yang berbahaya. Tanpa memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, Serafina menyelam ke dasar gua, mendekati altar batu di mana pusaka laut terletak. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan malapetaka ini adalah dengan menyerahkan dirinya pada kekuatan pusaka laut. Dengan tekad yang kuat, Serafina mengangkat tangan dan menyentuh permukaan pusaka laut, merasakan energi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Namun, saat itu, Tobias, yang merasa kekuatannya hampir tercapai,
berusaha meraih Serafina dan menghentikannya. "Tunggu!" teriak Bimo, berlari untuk mencegahnya. Namun sudah terlambat. Energi yang dipancarkan oleh pusaka laut semakin kuat, melibas seluruh gua dengan gelombang cahaya merah yang intens. Serafina, yang kini berada dekat dengan pusaka laut, merasakan setiap serat tubuhnya terhubung dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Segala sesuatu di sekelilingnya bergetar, batu-batu besar yang menempel pada dinding gua berderak, sementara air di sekitar mereka membubung tinggi, seolah bereaksi terhadap kekuatan yang terkumpul. Serafina tahu, ini adalah saat yang menentukan. Namun, Tobias yang sudah kehilangan akal sehat, dengan penuh ambisi berusaha meraih kontrol penuh atas pusaka laut. Dengan teriakan marah, ia berusaha mendorong Serafina yang tengah menyentuh batu kuno itu. "Aku tidak akan membiarkanmu menghalangiku," teriak Tobias, matanya dipenuhi nafsu. Serafina menatap Tobias dengan tajam, merasakan adanya ancaman yang lebih besar daripada sekadar kapten kapal itu. Pusaka laut bukanlah benda yang bisa dikendalikan dengan kekerasan atau ambisi manusia. Pusaka itu memiliki kesadaran, dan siapapun yang berusaha menguasainya dengan niat jahat akan dihancurkan. "Apa yang kamu coba lakukan, Tobias?" Serafina berusaha bertahan di tempatnya. "Pusaka laut tidak akan pernah menerima manusia sepertimu. Hanya mereka yang berasal dari lautan yang bisa mengendalikannya." Tobias tidak peduli dengan peringatan itu. Dengan satu gerakan cepat, ia mendorong Serafina ke samping, lalu kembali menyentuh pusaka laut. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu itu, seluruh gua bergetar lebih keras, dan serpihan-serpihan batu mulai rontok dari langit-langit gua, jatuh ke dasar laut yang semakin dalam. Serafina terpelanting ke samping, namun sekuat apapun ia berusaha, tubuhnya tidak bisa melawan kekuatan yang dikeluarkan oleh pusaka laut. Sebuah dorongan energi yang kuat menyerang dirinya, dan tubuhnya terhempas ke salah satu dinding gua. Rasa sakit menyelimuti tubuhnya, tetapi Serafina berusaha untuk tetap bangkit. Bimo yang melihatnya segera berlari mendekat, tetapi ia juga terhenti oleh gelombang energi yang meluncur deras, menghentikannya beberapa langkah dari Serafina. "Serafina, jangan menyerah!" teriaknya, meskipun jelas terlihat bahwa kekuatan pusaka laut mulai menguasai gua dengan cara yang sangat destruktif. Namun, serangan dari pusaka laut bukan hanya menyerang fisik. Setiap detik, Bimo merasa pikirannya mulai dipenuhi dengan gambar-gambar kabur dari masa lalu, suara-suara yang menyakitkan, dan perasaan ketakutan yang semakin membesar. Itu adalah efek dari pusaka laut yang berusaha menguasai orang yang tidak dapat mengendalikannya. Serafina menatap Bimo dari kejauhan. Dengan tubuhnya yang terhimpit dan kesulitan bergerak, dia tahu hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Dia harus mengorbankan dirinya. Meskipun rasa sakit begitu luar biasa, dia tidak bisa membiarkan Tobias menguasai pusaka laut, dan dia tidak bisa membiarkan dunia laut serta dunia manusia hancur. Dengan sisa tenaga yang ada, Serafina mulai menggali kekuatan dalam dirinya. Ia merasakan darah laut yang mengalir dalam tubuhnya, dan menyadari bahwa hanya dengan kekuatan sejati dari dirinya sendiri yang bisa menghentikan kekacauan ini. "Bimo, aku butuh bantuanmu," bisiknya pelan, meski tak yakin apakah suara itu akan sampai. Bimo yang mendengar itu segera terbangun dari pengaruh energi pusaka laut. "Apa yang harus aku lakukan, Serafina?" teriaknya, matanya penuh kebingungan. "Pusaka laut harus dikembalikan ke laut dalam. Hanya dengan itu semuanya akan berhenti." Serafina berusaha berbicara sambil berjuang. "Kau harus membantuku melepaskan pusaka laut dari kendali Tobias." Bimo mengangguk dengan tekad. "Aku akan lakukan apa saja. Aku janji." Bimo melihat pusaka laut yang terletak di altar, dan segera merasakan adanya kekuatan besar yang sedang mengalir dari benda itu. Meskipun ia hanya seorang nelayan biasa, ia tahu bahwa ia harus ikut serta dalam perjuangan ini untuk menyelamatkan bukan hanya laut, tetapi juga kehidupan mereka semua. Dengan penuh keberanian, ia melangkah maju, berusaha mengatasi pengaruh dari energi yang semakin mengancam. Sementara itu, Tobias yang sedang berusaha menguasai pusaka laut merasakan semakin banyak energi yang mengalir dari batu itu, dan ia merasakan tubuhnya mulai terbakar. "Apa yang terjadi?" ia teriak. Aku harus menguasainya. Ini adalah takdirku." Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pusaka laut mulai mengeluarkan getaran yang semakin kuat, seakan-akan menolak kehadiran Tobias. Tangan Tobias yang terus menempel pada pusaka laut mulai terbakar,
dan ia terpekik kesakitan. Pada saat itu, Bimo, dengan segenap tenaga, tiba di samping Serafina. "Serafina, aku di sini," kata Bimo, dengan napas terengah-engah. "Mari kita lakukan ini bersama-sama." Serafina, meskipun terluka, berhasil mengangkat tangannya dan meraih tangan Bimo. Dengan perlahan, mereka menggabungkan kekuatan mereka. Serafina mengingatkan dirinya tentang warisan leluhurnya, kekuatan laut yang sudah teruji sepanjang zaman. Dalam diam, dia merasakan aliran energi yang tak terhingga, yang siap mengalir melalui dirinya, dan bersama dengan Bimo, mereka melepaskan energi tersebut ke arah pusaka laut. Tobias yang melihat ini semakin panik, berusaha melepaskan diri dari pengaruh batu kuno itu. "Tidak, ini milikku," teriaknya, tetapi usahanya sia-sia. Pusaka laut tidak bisa dikendalikan dengan keserakahan. Batu itu mulai berkilau lebih terang, dan dalam sekejap, sebuah ledakan besar terjadi. Pusaka laut meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Suara gelombang besar menggema di seluruh gua, meruntuhkan dinding batu yang mengelilingi mereka. Serafina dan Bimo merasakan tubuh mereka terlempar jauh, dan ketika semuanya mereda, gua itu mulai runtuh. Tobias, yang berada paling dekat dengan pusaka laut, hancur dalam ledakan itu. Dalam sekejap, tubuhnya terhempas dan tenggelam ke dalam kedalaman yang tak terlihat. Serafina, dengan tubuh lemah, perlahan bangkit. Ia menoleh ke Bimo yang juga terbaring di tanah gua yang kini hancur. Mereka berdua saling bertatapan, dan meskipun mereka baru saja mengalahkan ancaman besar, mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Kekuatan pusaka laut telah dilepaskan, namun gua tempat mereka berada mulai runtuh. Tanpa pikir panjang, Serafina menarik Bimo untuk berenang keluar dari gua yang semakin tenggelam. Dengan cepat mereka berdua menyelam keluar menuju permukaan laut, menyusuri aliran air yang semakin deras. Saat mereka muncul di permukaan laut, matahari terbit perlahan di ujung cakrawala, menyinari air dengan cahaya keemasan. Serafina dan Bimo saling menatap, lelah namun lega. "Ini bukan akhir, Bimo," kata Serafina, suaranya penuh dengan keheningan. "Ini hanya awal dari perjalanan baru." Bimo mengangguk. "Aku tahu. Tapi kita berhasil." Dengan kedamaian yang mulai tercipta kembali di lautan, Serafina dan Bimo tahu bahwa perjalanan mereka akan terus berlanjut, menghadapi lebih banyak tantangan dan menjaga keseimbangan dunia laut yang penuh rahasia. Setelah ledakan yang mengguncang gua dan menghancurkan pusaka laut, kedamaian kembali menyelimuti dunia bawah laut. Serafina dan Bimo, meskipun lelah dan terluka, merasa lega bahwa ancaman yang mengintai dunia mereka akhirnya terhenti. Laut, yang semula terguncang oleh kekuatan destruktif pusaka laut, kini kembali tenang. Tetapi dalam ketenangan itu, keduanya tahu bahwa meskipun musuh telah jatuh, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Bimo, yang merasa masih terbebani oleh banyak pertanyaan, mengalihkan pandangannya ke Serafina yang sedang mengarahkan pandangannya jauh ke depan, ke cakrawala yang berwarna keemasan oleh sinar matahari pagi. "Serafina," kata Bimo dengan suara yang penuh rasa ingin tahu, "apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang sebenarnya kita lewati tadi?" Serafina menoleh, matanya yang berkilau di bawah sinar matahari seolah-olah mengandung banyak cerita yang belum terungkap. "Kita baru saja menyaksikan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, atau bahkan makhluk laut biasa sekalipun," katanya pelan. "Pusaka laut adalah benda yang penuh dengan energi kuno, yang bisa membawa kedamaian atau kehancuran, tergantung siapa yang mengendalikannya. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan yang salah lagi." Bimo menatap laut yang luas. "Lalu, apakah kita sudah menghentikan semuanya? Apakah pusaka laut sudah aman?" Serafina tersenyum samar, meski masih terlihat cemas. Pusaka laut mungkin sudah hancur, tetapi kekuatan laut itu sendiri tidak akan pernah hilang. Laut ini menyimpan banyak rahasia, dan hanya mereka yang benar-benar menghormati dan memahami alam yang dapat mengerti bagaimana menjaga keseimbangannya. Bimo mengangguk, namun dalam hatinya masih ada rasa penasaran yang tak terjawab. "Bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Serafina menatap Bimo dengan mata yang lembut. "Kita akan terus menjaga laut ini. Kita akan memastikan bahwa tidak ada yang lagi mencoba menguasai kekuatannya. Tapi lebih dari itu, kita akan mengajarkan dunia luar tentang pentingnya menjaga alam dan keseimbangan, agar tidak ada lagi yang tergoda oleh keserakahan."
Bimo, meskipun sedikit bingung, merasakan kata-kata itu mengena dalam hatinya. Ia telah melihat dengan jelas betapa besar kekuatan alam, dan bagaimana manusia kadang-kadang merusaknya hanya demi keuntungan pribadi. Kini, ia merasa bahwa ia tidak hanya bertanggung jawab terhadap laut dan dunia yang dilindunginya, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Ia belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji kebesaran yang datang dengan harga mahal. Jadi, kita bukan hanya melindungi harta, tapi melindungi keseimbangan, kata Bimo, menyadari betapa dalamnya pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Serafina mengangguk. Ya, harta yang sebenarnya adalah keharmonisan antara manusia dan alam. Kita harus memahami bahwa kita tidak bisa menguasai alam. Kita hanya bisa hidup berdampingan dengannya. Perjalanan mereka berlanjut melalui laut yang tak terhingga luasnya, dengan angin yang membawa mereka menuju petualangan baru. Namun, kini mereka tidak hanya bergerak untuk melawan musuh, tetapi juga untuk belajar lebih dalam tentang makna hidup, keharmonisan, dan tanggung jawab mereka terhadap dunia yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak peristiwa di gua, dan Bimo serta Serafina mulai menyelami lebih dalam dunia bawah laut. Mereka mengunjungi desa-desa nelayan yang tersebar di sepanjang pantai Maluku, mendengarkan cerita mereka tentang hubungan manusia dengan laut. Beberapa di antaranya bercerita tentang bagaimana mereka melaut untuk mencari ikan, sementara yang lain berbicara tentang dampak kerusakan laut akibat perburuan yang tidak terkendali dan polusi. Serafina, yang memiliki pengetahuan luas tentang laut, sering berbicara dengan mereka tentang cara-cara yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan alam. Ia berbagi tentang pentingnya menjaga terumbu karang, tentang bagaimana setiap spesies laut saling bergantung satu sama lain, dan tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam. Bimo seringkali menjadi pendengar yang setia, tetapi ia juga mulai belajar tentang pentingnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Di suatu pagi, ketika mereka berdua sedang berlayar menuju sebuah pulau kecil yang terkenal dengan terumbu karangnya yang indah, mereka bertemu dengan seorang nelayan tua yang hidup di tepi pulau tersebut. Nelayan itu, yang bernama Pak Harun, menyambut mereka dengan hangat dan menawarkan makanan sederhana yang ia buat dari hasil laut. "Apa yang kalian cari di sini?" tanya Pak Harun sambil tersenyum ramah. Serafina menjelaskan tentang perjalanan mereka, tentang bagaimana mereka berusaha untuk menjaga laut dan mengedukasi orang-orang tentang pentingnya melindungi alam. Pak Harun mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Laut ini memberi kehidupan bagi kami, tapi kami juga harus tahu batasnya. Saya tidak tahu banyak tentang legenda-legenda kuno seperti yang kalian ceritakan, tetapi saya tahu satu hal, laut memberi dan laut juga bisa mengambil." Bimo yang mendengarkan perkataan Pak Harun merasa ada kebenaran yang dalam di balik kata-kata tersebut. Selama ini, ia hanya melihat laut sebagai sumber penghidupan. Tetapi kini, ia menyadari bahwa laut bukan hanya memberi ikan atau hasil bumi, tetapi juga kehidupan yang harus dihormati. Ia baru mengerti bahwa manusia harus belajar untuk tidak hanya memanfaatkan laut, tetapi juga melindunginya agar alam tetap memberi manfaat yang berkelanjutan. "Laut ini adalah bagian dari kita," kata Pak Harun dengan bijak. "Tanpa laut, kita tidak ada. Tapi jika kita merusak laut, kita merusak diri kita sendiri. Hanya dengan saling menghormati dan menjaga, kita bisa hidup berdampingan dengan alam." Serafina mengangguk setuju. "Itulah yang kami coba ajarkan, Pak Harun. Alam bukanlah musuh kita. Laut itu harus kita pelajari, kita hormati, dan kita lindungi." Setelah berbincang dengan Pak Harun, Serafina dan Bimo merasa lebih yakin dengan misi mereka. Meskipun perjalanan mereka belum berakhir, mereka tahu bahwa mereka harus terus menyebarkan pesan ini kepada lebih banyak orang. Bimo yang dulu hanya seorang nelayan, kini merasa terhubung lebih dalam dengan dunia yang telah ia abaikan selama ini. Mereka berdua kembali ke perahu dan melanjutkan perjalanan mereka ke pulau-pulau lain, berbicara dengan lebih banyak orang, memperkenalkan pemahaman baru tentang pentingnya keseimbangan alam. Mereka tidak hanya melawan orang-orang yang ingin mengeksploitasi laut, tetapi juga berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab dalam hati setiap orang yang mereka temui. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berlayar bersama, Bimo dan Serafina kembali ke pantai tempat mereka pertama kali bertemu. Laut yang luas dan tak terbatas tetap menanti mereka, dan meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, keduanya menyadari bahwa perjalanan sejati bukanlah untuk menemukan harta karun yang tersembunyi, tetapi untuk menjaga dan melindungi warisan dunia yang lebih berharga, kehidupan itu sendiri. Di bawah langit yang cerah, Serafina menatap laut, dan Bimo berdiri di sampingnya,
merasa kedamaian yang luar biasa. Laut, dengan segala keajaiban dan tantangannya, tetap menjadi tempat yang penuh pelajaran. Pelajaran tentang keberanian, tentang pengorbanan, dan tentang menghormati kehidupan yang ada di dunia ini. Selesai. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya.